Hai guys. Waduh. Semuanya. Waduh. Dimulai dengan perkenalan. Ya. Halo Sobat Ambiar semua. Selamat datang kembali di podcast kita. Kami Kaf Production. Dengan podcast. Waduh. Jadi seperti biasa kalian harusnya udah kenal lah kita siapa. Kenal nggak? Kalau enggak ya udah kita kenalan lagi lah. Gue Anthony kayak biasa. Gue Febiola. Gue Tasya. Saya Lama. Karel. Waduh. Oke. Jadi gini, untuk pengumuman sekilas, mungkin podcast ke depan kita agak kurang update karena kita tag-nya sekaligus. Jadi mungkin kita bakal update 3 minggu lagi atau 2 minggu. Karena dikarenakan kita UAS. Yeay. UAS. Oh iya dah. Kita UAS. Bukan sesuatu yang harus dirayakan itu. Ku ini semua ingin berakhir, pengen liburan gue anjir. Mungkin episode 5, episode 6 kita nggak update. Nah, jadi kita mungkin update-nya baru sekarang. Ini informasi terbarunya pas episode ini ya. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Kan topiknya mengikuti kalian aja sebenarnya. Cuma kita nggak bakal spesifik. Kita bakal ngomongin secara general. Wow, kita... Apa tuh, Kak? Hah? Apa tuh Kak rasisme? Willy harus ditanya. Tahan mulu loh ya. Iya. Gak habis-habis. Iya. Udah dikatain aing di komentar kan ada tuh. Kak Kiko ganteng banget. Waduh, malu gue. Salting kok. Seneng dong dibilang ganteng dimensi lu. Jangankan itu di komen ada bilang gue ganteng juga. Ya itu adek lu. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Namanya komen, sama, yang itu ya. Siapa namanya? Iya. Yang belakangnya Sakra bla bla bla. Iya. Sama kayak sama kakaknya terus. Oke, jadi kita bakal ngomongin Goblok rasisme nih. aja. Tolong di-cut. Berkata kasar. Ya wajar lah, gue udah banyak ngomong kasar. Jadi kita ngomongin tentang rasisme. Rasisme ya tahu sendiri lah, membedakan jenis kulit dari membedakan. Sebenarnya nggak cuma suku sih, kayak etnis, ras, Etnis. apalagi agama. Nah, ini kan di Indonesia nih agak sebenarnya bukan yang hal kecil gitu, sebenarnya besar, cuma kita kadang susah nggak sadar aja gitu loh kalau rasisme ya. Banyaknya intoleransi Iya. di Indonesia. Mungkin ada yang pendapat dulu rasisme, masalah rasisme di Indonesia atau Indonesia dulu dah, karena kita nggak kalau global kita nanti dikira so tahu gitu. Sebenarnya rasisme yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya kan kalau gue pribadi sendiri karena gue di agama Katolik ya, itu selalu kita ngadain apalagi di daerah gereja gue selalu ngadain namanya perjumpaan itu ketua-ketua lah, petinggi-petinggi ya, romo, pendeta, ustadz, pokoknya sekitar di daerah Kelapa Gading itu ngapain saling bersilaturahmi. Nah, untuk mencegah intoleransi itu, rasisme dan lain-lain. Cuman kalau menurut gua di Indonesia ini tetap ada kan intoleransi. Cuman itu mungkin bukan gua nggak mau sebut atau apa ya, mungkin dari tergantung orangnya lah. Sebenarnya di agama ini gua nggak mau ngomongin agama ini, nggak mau nuduh, mungkin di antara kita juga banyak lah ya suka intoleransi, tapi menurut gua ada salah satu kelompok gitu waktu itu ya yang gua lihat ya, salah satu kelompok ini waktu itu ada pembangunan gereja, mereka langsung menolak gitu loh. Langsung ditolak, tetapi orang-orang izin kelurahan udah, RT RW pun setuju dan masyarakat sekitar juga setuju. Tetapi yang aneh kenapa hanya kelompok itu doang yang nggak setuju? Logikanya gitu. Jadinya tetap aja dihajar aja. Nah, akhirnya turun tangan. Nah, ini sudah diidiin, orang udah diidiin. Gue nggak mau motong, langsung dicepetin ke poinnya aja. Kalau poinnya sih emang banyak sih intoleransi. Jadi kepada orang-orang semua janganlah bersikap intoleransi. Itu mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa kita juga sendiri.
Tidak. Kan ingat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Gitu. Ngomong Itu sendiri. dari gua. Ngomong sendiri. Enggak ada yang Pintar jawab banget ya ya udah. Kak Karel ya. Iya, saya- Oh. Kayaknya berpengalaman gitu ya. Hah? Berpengalaman apa? Berpengalaman. Enggak berpengalaman bahwa kalau PKN-nya mungkin bagus gitu ya. Jadi dia menghargai toleransi gitu. Ya betul. Jangan Ya. salah paham dong. Gimana Kebetulan sih, Kak waktu Vito? kebetulan Ya, waktu ya. di SMA gue sendiri deket sama guru PKN sejarah. Enggak mau gitu. tahu, nggak mau tahu. Makanya jadi pinter. PKN sama guru PKN itu ikut poin aja ya. Halo Pak Adven. Jo. Halo Pak Adven. Suruh nonton tuh guru loh. Pak Adven udah subscribe kan? Bagus Pak. Masuk tahu. Oke, jadi mungkin ada lu mau jelasin atau mau cerita tentang pengalaman rasisme mungkin? Ya menurut gue ya, kenapa sih harus membeda-bedakan suku, ras? Kalau bisa satu, kenapa enggak? Gitu loh. Betul. Jadi intinya tuh sekarang saling menghargai aja, ngapain gitu. Kayak ya bayangin aja ya kalau kita membedakan kulit, misalnya berdasarkan kulit ya. Kayak gue punya teman dulu. Jadi kayak kalau kita kayak banding-bandingin kok kulit lo gini. Dibilangnya hitam lah hitam. Terus kayak teman gue ini merasa kayak mungkin sakit hati kali ya. Soalnya dia cerita sama gue, teman gue ini ada yang kayak, lu kok hitam banget sih dari lahir ya, digituin. Terus kayak, ya dia cerita sama gue kan. Terus kayak, ya memangnya gimana lah ya, kalau misalnya memang udah dari sananya hitam, ya memang ya gimana. Jadi itu bukan gimana ya, itu udah jadi gimana ya, itu udah anugerah Udah gitu terlahir lah, kayak ya. gitu. Udah terlahir seperti itu. Dia juga misalnya kalau misalnya udah hitam gitu ya, dia juga sebenarnya nggak mau kayak gitu. Tapi mau gimana, itu udah anugerah yang diterima dia. Jadi kan kita nggak tahu gitu loh. Ya pokoknya kita nggak tahu apapun itu. Tapi ya kita kan itu udah ciptaan. Jadi kita harusnya saling menghargai aja intinya. Iya betul. Asik. Tuh. Gila. Keren. Kejadian kayak ada temen gue penjelasan sih. banget dari Feby. Temen gue sih, gue baru ingat temen gue cerita waktu itu. Mungkin ya waktu itu gue pernah buka di Instagram pengalaman buruk naik transportasi apa sih, digituin kan. Ya. Temen gue naik transportasi bus, ternyata dia di dalam karena dia sama kayak gue keturunan Chinese. Oke. Ya dia dirasisin bapak-bapak, agama, keturunan, diomongin di depan, tiga orang bapak-bapak omongin dia. Ya, tahu pasti kayak begitu. Sumpah itu jatuhin mental banget sih. Ya. Sumpah Itu itu jatuhin jatuhin mental banget. Ya kalau begitu sih harusnya ada netizen lah ya. Harusnya netizen gitu loh. Netizen harusnya ada netizen. Maksud gua netizen yang menegur gitu loh. Bapak nggak boleh sifatnya orang begini. lain, pihak lain. Ada Yang pihak lain, lain. bukan netizen Bukan lah. Nggak usah netizen sih ya, netizen. Netizen malah ada SJW. Oh. Jadi Maaf, kayak maaf. maksud lo itu mungkin kayak ada gitu yang menegur kalau misalnya itu nggak baik membedakan perbedaan gitu lah nggak baik. Udah di rasisin begitu. Padahal dia bisa Wing Chun, untung dia bisa sabar. Kalau nggak sabar udah di Wing Chun tuh udah pletak, udah kayak salmon di sushi. Itu solusi yang tidak persis terhadap jawaban. Tapi gimana ya? Mungkin Tasya ada mau tambahin lagi dulu sebelum lanjut lagi. Ayo kita mendengarkan Profesor. Silakan Profesor. Jauh-jauh Profesor mah. Gimana ya? Ini kayak beberapa minggu terakhir, sekarang kan tanggal berapa guys? Sekarang tanggal 4. Masih panas-panas banget kan kasusnya George Floyd. Ya. Oh iya. Gimana ya, kayak situasinya sedih sih pasti kan. Mau walaupun kita nggak ada related sama George sama yang ada di sana yang di US, tapi kan pasti ini satu globe itu kan ngerasain pain-nya gitu. Iya. Karena rasis bukan cuma di salah satu tempat gitu di negara mana, tapi in fact semuanya kan. Semua tempat di bumi itu adalah kasus rasis. Bahkan di Indonesia. Kalau dibilang Indonesia
innocent itu enggak sih. Menurut gue jauh banget dari kata innocent, karena Indonesia sendiri rasisnya itu kayak first of all nih burung berisik banget. Shut up. Kesel lah ini dari tadi. Apa ini? Ini burungnya juga setuju guys, rasisme itu no, oke? Ya. Ini anggaplah pembela rakyat di sini yang lagi protes rasisme. Kemarin ayam. Hari ini. Jangan disebut Tapi Tadi sampai mana tuh? Kan di semua Dia Indonesia. lupa. Indonesia juga nggak innocent, terutama tuh yang di Indonesia bagian timur itu banyak banget kan orang-orang di sana yang ngerasain rasisme. Ya gue mau bilang ini aja sih, rasisme tuh bukan gimana ya, kita tuh bukan fighting sama orang-orang yang berkulit hitam, kita bukan fighting sama government, kita bukan fighting sama sistem lah intinya. Dan ini fightingnya sama hatred, sama kegelapan, sama kebencian, sama sikap rasis ini sendiri. Jadi ya tolonglah, kalau kita mau peace sama satu sama lain, stop rasis guys. Ya, stop rasis, sumpah itu nggak baik. Ya, stop rasis. Itu bisa menyebabkan kita menjadi pecah ya. Karena kan kita lahir tuh, maksudnya kita lahir kita nggak tahu kita mau jadi kayak gimana kan. Benar. Jadi saling menghargai aja lah intinya. Dan kan hati orang pun berbeda-beda. Dia pun sebenarnya kalau melihat orang yang kulit putih atau kulit hitam, dia juga pengen kayak gitu. Jadi gak ada yang tahu hati orang. Tapi ya memang kalau udah tercipta seperti itu, ya memang itu ciptaan Tuhan dia, jadi kita hargai aja. Tapi gue sebenarnya bingung deh, kenapa sih harus ada rasisme? Apa sih yang buat orang nggak suka sama orang yang kulit hitam gitu loh, menurut maksud gue. Gue bingung sebenarnya sampai sekarang. Sama kayak kita lah. Kita keturunan Chinese juga dibilang apa? Gue juga lupa. Apa? Kenapa nanya gue? Gue lupa. Iko bukan orang Chinese. Iya. 1%. Gue ngecek di Viotal IG. Iya. Aja, 99% Toraja ya. Ya, gitulah. 99 siluman dia. Siluman. Lanjut. Iya. Dibilang, nah yang Bobby Cook ini yang waktu zaman dulu, mungkin ada yang pernah nonton filmnya yang disutradarai Ernest Prakasa Kak? Ngenes judulnya. Pernah. Itu kan juga menceritakan bahwa dia tuh yang terlahir sebagai keturunan Chinese, juga di sekolah dia begitu juga. Iya benar, dia disindir-sindir gitu, orang China sendiri. Weh, Cina, sini lo traktir makan lo, begini. Ya pokoknya rasis, maksudnya gue juga punya teman kayak gitu, jadi orang Cina itu kayak dia gimana ya? Jadi kayak diturunkan martabatnya. Iya, diturunkan martabatnya, terus dia sumpah teman gue pernah ada gitu, kayak dipalakin gitu loh, ngerti gak? Jadi kasihan. Ya gimana ya? Kalau buat gue ya, emang rasisme kan sebenarnya kental kadang. Toh gimana ya, kita juga nggak mau hipokrit, emang teman-teman kita pasti ada juga yang kayak begitu tuh. Kayak ada lah, pasti ada. Kayak ngomong ke temennya apa, misalkan kasar gitu kan, kayak misalkan, weh Jawa, weh Cina, weh apa gitu loh. Tapi gue juga pernah gitu Kiko, kayak bilang Batak gitu. Jadi kayak semua mungkin orang. Iya. Ya adalah. Kita lucu, kita nggak suci loh kita. Jadi maksudnya kayak suku juga dihituin, ras juga digituin, jadi semua. Dan buat gue agama gitu itu juga gimana, suku, ras, agama, sara itu kan sebenarnya salah satu jenis rasisme yang paling nyata gitu loh. Kayak misalkan Tapi lebih parah berdasarkan ras kulit sih menurut gue ya. Iya, karena kesannya kayak dibedain gitu loh. Iya. Kulit kalau menurut gue, kalau yang di Indonesia kulit gak terlalu ya. Kalau menurut gue ya kulit gak terlalu. Yang ini keturunannya aja tampang kayak gue, tampang kayak Kiko, begitu. Menurut gue tuh kayak kulit ya, tapi gimana ya, karena
menurut gue ya, setelah gue baca-baca berita gitu kan, kalau misalnya orang yang berkulit hitam itu kayak orang-orang pada takut orang-orang itu pada takut sama yang berkulit hitam. Iya. Ngerti nggak? Nah, Padahal Karena apa sih yang ditakutkan? padahal orang Gua nggak sama ngerti sama ya. ini kok. Nah, gue mau ngutip. Jadi kayak gimana ya? Orang itu ngelihat dunia hitam dan putih. Benar, Udah kayak lagu Orang selalu 420. Orang selalu ngelihat yang jahat dan yang baik. Nah, mereka tuh selalu membedakan itu. Padahal dunia itu sebenarnya abu-abu. Benar, abu-abu banget. Nggak selalu hitam, nggak selalu hitam, nggak selalu putih. Ada abu-abu. Jadi maksudnya itu yang gua tangkap ya, orang yang berkulit putih itu selalu baik gitu, ngerti nggak? Iya, ya Karena kan tergantung. belum semua. Iya, dan mungkin orang sini bilangnya yang situ salah, yang orang sini bilangnya yang situ salah. Jadi kayak selalu bentrokan. Mereka nggak pernah ketemu gitu loh. Makanya buat gua tuh kayak emang harusnya kita tuh udah mulai bersatu. Coba kayak kita kayak ajak bersama gitu, kayak ketemuan bareng kan simpel gitu. Ngobrol-ngobrol bareng. Karena gimana ya? Emang ngobrol-ngobrol bareng. Gitu. Apalagi kayak yang di Facebook yang sebut nama suku atau ras, dikata-katain, pergi aja lu ke sana. Kalau pergi ke sana itu udah jadi minoritas di sana. Nah itu juga gue juga pengen ngomong mayoritas. Sebenarnya gue nggak suka itu mayoritas minoritas. Kesannya kayak merendahkan gitu loh. Kemudian Benar, merendahkan. Apalagi masalah agama. Ya, itu beda lagi. Kita stay di poin kita di podcast pertama, kita bilang kita nggak mau bahas agama. Kita nggak mau bahas agama. Saya tidak mau lebih kayak mungkin kita lebih ke prefernya mungkin itu aja, suku sama ras kulit perbedaan itu aja. Ras agama sebenarnya itu nyata. Cuma sebenarnya itu nyatu, tapi kita nggak mau bahas yang agama gitu. Apalagi yang agama, kalau kita takut salah aja, nanti kalau salah kita berdewet-dewet nanti kasusnya. Tapi gue mau cerita deh, dulu gue pernah kayak diituin, gimana sih kayak, mungkin gue Batak banget ya, dibilang Batak banget, iya mungkin lah ya, pure Batak lah. Pride. Batak pride ya, bener. Ya terus kayak orang-orang lain kayak gitu, kayak, lu Batak banget sih, lu nggak bisa berubah, digituin kan. Terus kayak, gue mikir, kenapa gue harus ngilangin sisi Batak gue, ya gue cinta dong sama suku gue, jadi gue harus pertahankan. Kalau misalnya suku gue hilang, dia siapa yang lanjut gitu loh. Terus kayak gue merasa, ya ini apaan sih, ya suku-suku gue kenapa lo yang atur gitu. Nah, kalau lu begitu, kalau gue beda lagi. Waktu itu dulu gue pernah di mana gitu, pokoknya di tempat umum, kayak di mall gitu. Waktu itu gue lagi jalan sendiri. Aduh, kasihan amat ya sendiri ya. Promosi ya, jomblo ya? Enggak. Waduh. Ya lanjut. Terus ada satu orang bilang, "Weh, Cina lu, sini lu, Cina lu." Kenapa ngomong? Kayak dia kayak, "Sono lu pergi lu, anjing Cina lu." Digituin. Lu bukan dari sini lu dari Cina, sono balik ke kampung. Iya, gue sering dengar kayak gitu. Terus lu bukan dari daerah ini, kenapa lu datang ke Indonesia? Digituin. Terus gue sautin, "Sorry, saya orang Indonesia tapi keturunan Cina. Jadi Anda gak usah sebut saya orang Cina. Saya orang Indonesia." Oke? Terus gue tinggal lagi. Orang Cina sama kayak misalnya kayak lo ini beda ya? Beda dong. Kalau gue kan keturunan. Yakin aja. Keturunan. Kalau Cina yang pure itu emang gimana? Beda banget ya? Beda banget. Kalau Cina pure itu logatnya beda. Yang kedua, ngomongnya juga lebih kenceng. Ya sama kayak lu, Feb, orang Batak. Itu sama-sama kenceng. Lebih kenceng. Bener. Dan juga kalau orang Cina ngomongnya lebih ngerocos. Gue Batak-Batak gini dalamnya hatinya lembut gak? Gak bercanda. Waduh. Kalau Kiko muka begitu walaupun bukan kayak gua, tapi hati dia Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty, imut-imut gitu loh. Masih ada perasaan, masih ada simpati gitu.
Ya, enggak gitu. Intinya tuh semua orang apa maksudnya kayak kulit tidak Menentukan mendeskripsikan isinya guys. Ya, benar banget. apapun isinya. Betul. Apapun isinya. Isinya. apapun Dan latar gue belakang. juga mau menyarankan ya kalau misalnya ada perkataan-perkataan kayak yang buat sakit hati gitu kayak ya udahlah nggak usah dengerin perkataan orang. Jadi perkataan orang itu nggak ada habisnya gitu. Ya, Jadi kita mikirkan diri sendiri aja, jangan mikirkan orang lain. Belum tentu orang mikirkan perasaan lo gitu loh. Balas aja mungkin dengan sesuatu yang lebih kuat. Fokus sama diri lo sendiri aja gitu. Benar. Balas aja dengan yang lebih kuat kayak misalkan suku Tionghoa nih kayak sering dikata-katain kan, ini apa kamu asing pergi sana gitu kan, sukses aja, lu sukses aja, ntar yang punya mall dia yang kerja. Kalau lu sukses buktiin gitu loh maksud gue. Jadi jangan merendahkan dulu gitu. Jadi lu bisa buktikan sama orang kalau lo bisa gitu. Ya lu juga warga negara Indonesia, lu berhak juga sebagai pemimpin bangsa. Jadi kenapa nggak bisa gitu. Intinya jangan biarin kayak hatred itu masuk ke dalam diri lu, jadi bikin jadi makin less confident. Jangan dimasukin hati gitu loh. Itu anggap aja itu seperti fokus sama yang positif guys, karena dunia udah terlalu gelap. Waduh. Maksud gue lu bisa dengar perkataan orang tapi ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Gitu. Yang negatif diucapin balik aja. Yang negatif ya enggak juga lah. Itu namanya menimbulkan perpecahan dong. Saling begini. Iya, joke ya guys. Tapi masalahnya begini, apa? Orang tuh bahaya nih. Enggak nih ngomong sensitif sih masalah-masalah kayak gini, apalagi sebenarnya mereka tuh gimana ya? Sadar dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi mungkin coba change dari diri kita sendiri dulu baru ke orang lain karena perubahan nyata itu. Mulai dari diri sendiri aja mulai dari diri sendiri aja, ngapain ngatur-ngatur orang lain gitu. Betul. Ya gimana itu memang udah habitnya setiap orang gitu loh. Jadi pengen dinilai udah sempurna padahal dirinya belum sempurna, ngerti nggak? Iya, jangan usah apa sih kayak membeda-bedakan gitu. Janganlah. Tapi itu memang udah kebiasaan setiap orang sih menurut gue ya. Iya. Itu nilai manusia. Manusia tuh sama adanya. Kita nggak bisa nentuin apa beda. Kita mau beda, mau gimana. Be proud of yourself, tapi nggak usah ngatain yang lain tuh tidak sempurna. Harusnya itu kita bantu untuk mereka sama seperti kita. Iya. Pokoknya ingat aja lah, manusia itu nggak ada yang sempurna, woi. Udah itu dia. Jangan merasa diri lo sempurna padahal lu, pokoknya gitu lah gue. Aduh, udahlah. Iya, gue tahu. Mulut, tolong dijaga mulut. Gue dari tadi pengen kayak. Gue tahu rasanya. Tapi gue pengen nanya deh, kayak gue lihat baru-baru Instagram itu kan, terus gue lihat kayak warga-warga Papua gitu. Cerita-cerita kenapa sih orang-orang berkulit putih selalu menjudge kami, apalagi kejadian yang di Surabaya, atau enggak? Oh iya yang waktu itu. Gue ngelihat kayak sedih banget sih, kenapa sih harus mereka yang ditindas, padahal warga Papua kalau datang warga Papua kalau misalnya ada yang berkunjung ke Papua, orang-orang Papua malah baik, welcome pada sama mereka. Mereka kenapa enggak sama kita gitu. Jadi mereka pengen jadi orang Papua ini pengen merasakan feedback dari orang yang berkulit putih sama yang berkulit hitam gitu. Jadi sama-sama menghargai lah. Gue pikirnya sih gitu aja. Guys, kita lahir di tanah ini, jadi kita harus saling menghargai sesama antar satu sama lain. Iya. Benar. Iya. Gak usah. Semua itu ciptaan Tuhan, nggak ada yang ciptaan yang lain-lain. Betul. Jadi kita itu harus Tuhan dari Feby. Harus saling kemarin gue nggak nemu quotes ini guys, Tuhan ciptain manusia tapi manusia ciptain rasisme. Itu kayak langsung kena banget. Iya. Karena ya emang manusia sendiri gitu loh yang kayak ciptain this darkness, tapi manusia sendiri yang protes, jadi ya manusia lu pada sadar guys. Iya. Karena rasisme tuh bukan lahir tapi diajarin. Yes. Iya. Kan nggak usah. Maka dari itu terjadinya rasisme pun karena ada oknum juga sih sebenarnya. Dan pemikiran yang salah gitu loh.
Iya, pemikiran yang salah. Makanya kayak surround yourself with positive guys, jangan sama yang negatif. Makanya kalian kalau udah dapat berita ataupun apa, kalian cari dulu ini benar atau tidak. Iya, cari dulu kebenarannya. Jangan Kebenarannya langsung kayak bagaimana. Gini-gini lah gitu. Jangan langsung di udah. Kebanyakan orang. Gitu. Tapi btw gue sedih banget dengan kejadian yang George Floyd itu. Gue baru lihat kan. Terus kayak, Banget itu sangat. gue langsung kayak kenapa sih harus dibedakan etnis gitu loh, kayak kasihan why I can breathe gitu ya. Oh my god, gue lihat videonya itu kayak aduh tersayat coy. Gimana ya, itu kan sebenarnya cuma ujung dari es gitu loh. Itu cuma ujung dari es, itu kan sebenarnya masih banyak. Yes. Dan bukan dia doang gitu loh. Dia bukan yang pertama dan bukan di situ doang. Sebenarnya ya benar banget Tasya, itu bukan yang pertama, bahkan udah sering gitu. Tapi ya mungkin baru-baru gemparnya sekarang gitu. Iya. Karena orang udah stres di rumah itu sebenarnya, dan benar. ada waktu untuk mengeluarkan statement, makanya mereka semua keluar gitu. Udah dia kehidupannya masing-masing. Karena udah kayak for too long guys, kayak banyak orang yang suffer karena rasisme, jadi ini tuh kayak harus udahan, kayak udah cepatnya harus udahan. Betul. Emang ini waktunya, karena buat gue rasisme apa sih? Apa yang bakal bernilai dari rasisme sekarang? Apa sih advantage-nya lu tuh rasisin orang itu kayak nggak ada gunanya. Lu rasisin orang akan lu sangka, wow, gue lebih ini deh, dan lu sebagai superhero gitu. Nah, superhero superhero Menurut gue iya kayak superior gitu. Orang menurut gue kan, ini mungkin ada yang pro kontra dibilang, nggak tahu lah ya. Gimana ya? Mungkin orang pengen menciptakan sebuah kerusuhan gitu ya. Jadi kayak ya pengen gimana ya, orang mungkin ada pengen aja gitu membuat kerusuhan, tapi ya sekarang kan kerusuhannya keluar sekarang kayak sekarang. Tapi sebenarnya gue juga dukung sih sebenarnya. Itu sebenarnya salah tindakan polisinya menurut gue yang kejadian George Floyd ya. Tapi nggak tahu lah ya. Dan gue juga nggak setuju sama yang protester yang malah ngejarah, itu kan malah menghilangkan esensinya itu loh. Benar ya, benar banget. Itu malah kayak ngambil kesempatan gitu ya nggak sih guys, kayak lagi susah kayak gini terus dia malah cari kayak buat curi lah. Gue mengingat yang kayak kerusuhan 98 yang stand up-nya Panji Pragiwaksono. Orang ini buka, wah toko elektronik, ambil AC mumpung ini. Ya udah dia jarah AC. Tapi yang dijarah cuma AC-nya doang. Dia ngambil cuma AC-nya doang, kipasnya nggak diambil. Tetap aja bohong. Kan gue lihat nih kasus yang di Amerika sekarang kan, ada tuh yang orang ngejarah papan seluncur. Papan surfing itu buat apa? Nah, jangankan papan surfing, gitar juga diambil. Menurut gua, lu ngapain ngambil gitar kalau lu nggak bisa mainin? Enggak. Terus lu jual lagi. Ngambil barang branded itu juga buat apa? Kayak lu ngambil LV. Ngambil kesempatan. Lu ngambil LV, percuma lu ngambil LV, di Mangga 2 juga banyak. Enggak dong, beda dong. Bego. Iya, tapi enggak. Guys, ini udah berhubung udah 4 menit lagi. Kayaknya kita harus ke kesimpulan. Ya, kalau ditanya kenapa, kita pasti jelas dong, kita kontra rasisme dong. Kita kontra semua. Pastilah kontra, siapa yang mau enggak, tapi nggak tahu juga lah ya. Tapi kita 4 ini kontra pasti. Pokoknya kalau ada yang pro, kalau ada yang sensitif sama hal ini, kalian bisa nggak usah dengerin kita. Iya. Betul. Nggak usah. Betul. Kita menghargai Bhinneka Tunggal Ika, itu intinya. Ingat, arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut gue kesimpulannya jangan stop rasisme gitu. Terus stop rasisme. Kalau misalnya ada yang ngatain lu, udah diem aja, nggak usah dengar perkataan orang lain. Ambil positifnya aja, tapi tanamkan ke diri lo. Ataupun kalau ada negatif, udah bodo amat aja udah. Ingat guys. Perkataan orang itu yang negatif emang nggak ada habisnya itu. Itu tandanya iri. Jadi lo harus buat buktiin diri lo itu. Jadi ya menjadi sukses gitu. Ingat guys, masuk kuping kanan. Itu. Ingat aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keluar kuping kiri. Itu termasuk belajar di kuliah. Hah? Wah. Ketahuan dong. Ketahuan. Ya, kita buka kodenya semua. Oke. Jadi kalau kalian menurut kalian kesimpulannya apa, guys?
kesimpulan kalian apa tulis di komentar bawah. Wah. Ya. Ya Lalu ini juga jangan kali langsung. memberikan Sebarkan komentar yang positif guys, karena kan ini juga topiknya komentar sangatlah hate. sensitif. Jangan komentar hate. Ya, komentar yang membangun kebersamaan. Saran dan membangun. Iya. Kita bukan video yang trending sekarang. Beda. Trending ya, apaan yang trending? Ya, dia mah trending Amerika. Trending Amerika. Guys, Mungkin topik lain kali. gue Apa? mau ngomong. Udah ini udah waktu. Kalian yang nonton harus like, comment, subscribe. Jangan di skip karena ini sangat penting bagi kalian. Udahlah penting-pentingin aja, pokoknya yang penting ya. Ingat guys, subscribe sama view sama semuanya berarti biar kita Itu bisa semuanya, bayar. Lagian itu gratis. Gua bayarnya nonton kuota, Pak. Tolonglah. Lucu, enggak lucu. Ya lah, cuman berapa menit doang, guys. Jadi biar habisin uang lu berapa juta juga. Jadi biar kita bisa bayar kuliah, guys. Enggak. Bantu kita dong. Nambah duit jajan, guys. Oke, guys? Waduh. Enggak, intinya ini bukan all about us guys. Intinya Iya, yang ini penting bukan mereka buat nonton nonton, enjoy. Oh ya, yang penting mereka enjoy. Kalian Enjoy. suka aja kita udah kayak seneng banget gitu loh. Kalian Terus share tapi kalian share juga. Tapi kalian juga kasih komentar gitu loh, apa yang harus kita bahas selanjutnya gitu. Iya, boleh. Karena kita butuh ide-ide gitu. Ya, betul. Mungkin nanti kita pakai di episode 7 atau episode 8. Itu kita pakai saran-saran kalian. Oke. Benar. Sekian dari kami. Pokoknya BTW ini tim-tim hijau ya. Tim-tim hijau. Oke, jadi guys, hope you guys enjoy it guys. Kali ini Bye, guys. makasih semuanya. Bye. Dadah. Nah.